Ayo biar kita semangat ya teman-teman ya, kita baca yuk apa sih ya peristiwa, kejadian-kejadian, hal-hal ajaib yang bakalan muncul dalam hidupnya kamu dan bikin semangat ya. Kita bakalan baca di timeless ya teman-teman. Jadi anytime kalian mau dengerin dan klik video ini boleh ya, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, bersama dengan siapapun ya. General ya, ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang pastinya ya ngedengerinnya mau dengan happy, dengan senang, dengan bahagia, dengan vibes yang positif gitu. Supaya apa? Supaya it will come to your life gitu kan ya, dengan vibe yang positif juga gitu ya. Oke ya, semoga ini bisa jadi afirmasi yang positif buat kalian semua yang sedang mengalami hal-hal yang kurang baik, kurang mengenakan gitu kan ya dalam hidup teman-teman ya, bisa bikin semangat. Oke ya teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja ceritanya dari 1 sampai 3 gitu kan. Dan setelah itu afirmasikan hal-hal yang baik ya dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa ajaib yang nantinya bertubi-tubi kita bakalan bacain gitu kan ya. Oke teman-teman, dan yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia silahkan ya, dengan tenang hati silahkan kalian menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku teman-teman, dan klik description ya. Description itu ada banyak info lah ya, termasuk info-info mengenai channel Oracle Card Indonesia yang kedua dan yang ketiga gitu. Kalian tinggal klik aja di link sana ya teman-teman ya. Bukan melulu bukan melulu readingan ya, tapi ada juga yang sound terapi dan sebagainya. Kepoin deh di sana ya. Oke teman-teman, ayo kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So have a play with a beautiful one for you. Oke ya, kita baca untuk kalian yang memilih. Enggak, kita nggak pilih. Untuk yang pertama. Kita baca yang pertama terlebih dahulu ya. Cerita hidup yang sedang kamu alami saat ini teman-teman, yang bikin kamu itu bingung, patah semangat, lagi down banget, lagi gak enak banget lah, gak nyaman gitu ya dalam hidup. Apa sih ya? Lagi bosen, lagi jenuh. Wah, tenggorokan agak kurang bersahabat nih hari ini teman-teman ya. Jadi lagi bosen banget, lagi jenuh banget, lagi berandai-andai gitu ya, berandai-andai melakukan sesuatu yang mungkin nggak mau dilakukan gitu ya, yang ingin dilakukan tapi masih belum bisa dilakukan. Jadi lagi bener-bener stuck in this situation, dimana kamu lagi bener-bener jenuh, lagi bener-bener bosan banget sama keseharian, rutinitas sehari-harinya kamu ya, seperti itu. Jadi kayak berasa nggak semangat lah gitu, nggak semangat ya. Apa perasaan yang kamu rasakan teman-teman ya? Perasaan yang kamu rasakan, kita lihat. Lagi beberapa teman-teman sedang merasa perasaan-perasaan lagi diperlakukan gak adil gitu ya. Mungkin karena bosen atau jenuhnya kamu tuh karena udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan ya, tapi ternyata gitu ya nggak dianggap juga ya. Ini juga bisa ya, apa yang kamu sangka baik ternyata nggak baik. Nah ya seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan, pengkhianatan gitu, kok gitu ya gitu. Jadi kayak patah hati lah gitu ya, lagi kehilangan keseimbangan, lagi nggak tenang banget ya, seperti ini. Nah apa yang sudah kamu lakukan selama ini teman-teman ya, usaha yang kamu lakukan selama ini, dan apakah usaha tersebut itu berhasil? Kita lihat ya, ada family di sini. Kamu tuh udah macam-macam sih, dari kejenuhan, dari kebosanan, kamu mencoba buat fokus ya. Kamu berusaha buat fokus supaya nggak ke distract, supaya ya tahu sih ini nggak tenang gitu kan, tapi gimana ya caranya biar tenang gitu. Terus habis gitu juga kamu berusaha banget untuk menguasai diri, menguasai pikiran kamu, emosi gitu ya. Walaupun mungkin kalau dibilang nggak tenang, ini mah nggak tenang banget gitu, tapi ya tetap aja gitu, tetap berusaha untuk bisa tenang, untuk bisa fokus ya, seperti itu. Lalu juga tetap berusaha untuk job desk-nya apa gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu tuh. Kamu tuh tetap berusaha sih semaksimal mungkin ya, untuk tidak yang namanya melupakan tanggung jawab lah gitu ya, seperti ini. Luar biasa sih ya kalau misalkan bisa menanggulangi masalah emosi dan perasaan. Nah, alam semesta ini melihat kamu berusaha kayak gini teman-teman ya, apa yang akan diberikan, peristiwa-peristiwa ajaib yang bertubi-tubi bakalan hadir tuh apa sih ya.
Oke, pada akhirnya kamu diperhatikan teman-teman ya, yang kemarin-kemarin mungkin melihat kamu sebelah mata, nggak adil gitu kan ya, pada akhirnya bisa melihat kamu itu, oh ternyata hal yang dilakukan ini oke gitu loh ya, yang tadinya mungkin nggak baik ya, jadinya agak sedikit membaik ya kayak gitu. Lalu apalagi? Ada vision di sini. Hal-hal yang kamu kerjakan selama ini nih nggak sia-sia teman-teman ya. Jadi kerja kerasnya kamu tuh terbayar gitu. Hal-hal yang kemarin-kemarin mungkin nggak dianggap gitu kan ya. Ini pada akhirnya itu orang bisa lah gitu ngerti atau ngelihat gitu ya, seperti itu. Jadi yang kamu kerjakan ini berhasil ya. Pengorbanannya kamu, korban waktu, korban jiwa raga, korban perasaan gitu kan, korban tenaga ya, ini akhirnya jadi nggak sia-sia ya. Pada akhirnya menuai hal-hal yang selama ini memang ya baik gitu ya, karena memang yang kamu lakukan sudah yang terbaik ya kayak gitu. Nah, satu lagi nih, apa ya, kita lihat ya. Ada power di sini. Power ini adalah mengenai pencapaian dalam hidup ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin mungkin susah, berat gitu kan, apalagi kalau misalkan ada sandungan orang-orang sekitar gitu kan ya. Nah, ini mulai bisa diatasi dengan baik ya, dan pada akhirnya mencapai pencapaian hidup yang jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau let's say kalau misalkan di masalah pekerjaan gitu kan ya, ada yang namanya tambahan-tambahan apa gitu kan ya, mungkin upgrade jabatan gitu kan ya, mungkin upgrade gaji, salary, atau ada tambahan-tambahan gimana gitu ya. Tapi yang jelas ini ada pencapaian hidup yang jauh lebih baik tuh kalau di pekerjaan. Tapi kalau misalkan di hubungan atau apa ya, hubungannya makin baik ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat cerita yang pertama ya, cerita yang pertama. Nah, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua ini apa? Kita lihat ya, kita lihat cerita yang kedua ini apa. Oke. Apa sih peristiwa yang sedang membuat kamu itu lagi down banget, lagi patah semangat, lagi mau apa-apa itu lagi kayak ya gitulah gitu, lagi lagi patah semangat, lagi down banget, lagi kehilangan arah ya, tujuan hidup, lagi bingung lah mau melangkah kemana, mau apa gitu ya, lagi benar-benar kehilangan mimpi, kehilangan harapan ya, lagi benar-benar down ya, lagi down banget. Lagi merasa banyak hal-hal yang hilang ya dalam hidup ya, peluang-peluang ya, hal-hal kayak gitu, kayak diambil orang lah ya. Kita lihat nih, perasaannya kamu apa sih dengan hal-hal yang terjadi ini teman-teman ya. Lagi merasa bebannya lagi banyak ya, dan harus diselesain sendiri gitu, karena merasa nggak ada yang bantu teman-teman ya. Jadi ya semua harus diselesain sendiri, semua harus ya, tanggung jawabnya cukup besar gitu, dan gak ada yang bantu gitu. Secara emosi dan perasaan juga lagi benar-benar lelah ya, capek, super tired ya. super capek gitu, dan ya capek banget gitu, merasa nggak bisa jadi diri gitu kan, nggak kenal diri, nggak bisa berekspresi, dan mau nggak mau gitu harus diselesain sendiri semua problem-problem tersebut ya. Jadi merasa lagi tertekan banget lah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih usahanya kamu ya selama ini yang udah dilakukan ya. Kita lihat. Kalau di sini sih dilihat ya, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kamu pingin benahi ya. Kamu ada ketidakterimaan dengan orang-orang sekitar gitu kan, situasi dan kondisi, lagi banyak nyalain orang lah ya, nyalain situasi dan kondisi, dan pada akhirnya ya mendarat pada benar-benar diri sendiri karena udah capek kan. Mau against kayak gimana juga nggak bisa kan, mau protes kayak gimana pun juga baliknya tetap ke diri sendiri juga, nggak ada yang mau bantu gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu, pada akhirnya kamu refleksi diri ya, benahi diri ya, seperti itu sih yang kamu lakukan teman-teman ya. Apakah ini berhasil ya? Masih seputar itu aja gitu, masih belum kemana-mana usahanya, tapi yang jelas sudah ada refleksi diri di sana. Nah, sekarang kita lihat nih peristiwa ajaib apa sih yang bakalan kamu dapat teman-teman ya, hal-hal baik apa yang kamu akan dapatkan. Kita lihat.
Oke, ini tuh nggak ada yang namanya sia-sia di dunia ini teman-teman ya. Even sesuatu yang kamu anggap sia-sia, nggak ada maknanya, sesuatu hal yang kamu anggap bahwa nggak bisa lah pasti mentok gitu kan, udah berusaha tengah jalan gitu kan, terus habis gitu down sendiri. Nah itu tuh nggak sia-sia. Even kamu baru melangkah satu step aja itu pasti ada hasilnya. So ya, hal yang kamu lakukan ya itu menuai hal-hal baik usaha-usaha kamu. Jadi kalau misalkan selama ini usaha yang kamu lakukan udah maksimal ya pasti hasilnya pun juga akan jadi dapat maksimal. Tapi kalau misalkan kamu belum melakukan apa-apa ya kamu belum dapat apa-apa juga gitu. Tapi ya even kamu belum melakukan apa-apa, tapi kalau misalkan kamu udah mulai benar-benar diri, hal-hal baik pasti akan juga terjadi ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Yang selanjutnya ini adalah tentang kebebasan ya, tentang kepingin melakukan apa yang diinginkan gitu kan, jadi diri sendiri dan sebagainya. Ya, ini akan kamu dapatkan gitu kan ya. Keterikatan-keterikatan yang selama ini membelenggu gitu kan ya, tentang perasaan-perasaan tersebut ini akhirnya bisa diatasi satu persatu ya. Kamu bisa membebaskan diri dan dapat yang namanya kebebasan ya. Kebebasan untuk menjalani apa yang memang kamu inginkan. Lalu ada wisdom di sini. Silaturahmi membaik ya teman-teman ya. Jadi mungkin kemarin ada konflik-konflik dengan orang sekitar gitu kan ya. Ini ada solusi ya, bukan berarti harus damai ya, tapi ada solusi ya, bisa diambil lah gitu ya solusinya untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan konflik tersebut ya. Selisih paham ini bisa terjembatani lah gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman ya, untuk kalian semua ya, di cerita yang ketiga. Kita lihat ya, cerita yang ketiga seperti apa. Apa sih ya yang sedang kamu hadapi ya pada saat ini? Hal-hal yang membuat kamu itu down ya. Ada komitmen di sana. Hal yang berkaitan dengan komitmen. Komitmen ini ada cerita-cerita tentang pengkhianatan ya, yang dilakukan orang yang kamu percaya ya, orang yang kamu sayang, teman-teman ya. Jadi dikhianati oleh orang yang dipercaya, disayang ya, ditinggalkan ya. Beberapa teman-teman sedang mengalami hal tersebut. Nah, perasaan kamu apa? Apa sih perasaan yang sedang kamu rasakan? Capek, lelah, tertekan, merasa bahwa apa yang dilakukan ini kok gitu ya balesannya gitu loh, padahal aku tuh udah all out banget, udah semua mua gitu kan buat dia gitu, tapi ya capek gitu. Capek dan lelah ya, seperti ini sih ya. Udah merasa berbuat maksimal tapi kayak nggak dihargai gitu ya, nggak ada yang bantu juga ya, malahan pergi gitu aja gitu. Kebayang sih beratnya. Oke, kita lihat ya teman-teman, ya kita lihat apa sih usaha-usaha yang kamu lakukan selama ini ya untuk memperbaiki ini. Kamu menyadari bahwa hal-hal yang terjadi selama ini adalah karena berhubungan dengan suatu hal yang that's called toxic gitu ya, toxic relationship ya, dengan siapapun yang kamu coba untuk pertahankan, tapi ya balik lagi gitu kan. Kalau misalkan hubungan itu kan dua orang ya teman-teman, yang nggak bisa yang namanya satu orang gitu. Ini berlaku untuk semua ya, artinya bukan hanya sekedar hubungan romantik gitu ya, tapi hubungan dengan pekerjaan, partner dan sebagainya ini juga bisa teman-teman ya. Jadi ya kalau dibilang kamu berusaha banget untuk bisa memperbaiki keadaan ya, kamu mencoba untuk menyeimbangkan gitu kan ya, bangkit lagi, punya lebih fokus ke hal-hal yang mau dituju atau dikejar gitu ya. Kamu udah berusaha banget sih teman-teman ya, tapi ya kita kan nggak bisa yang namanya kendalikan orang lain ya, seperti apa yang kita mau. Nah, sekarang kita lihat ya, usaha-usahanya kamu ini menuai hasil yang baik nggak? Ya menuai hasil yang baik bisa, tapi dengan ngelihat usahanya kamu ini teman-teman ya, alam semesta menghadirkan kejadian baik apa sih? Nah, ini konflik-konflik yang kemarin-kemarin ya, selisih-selisih paham
ini bisa teratasi dengan baik teman-teman ya. Ada solusi di sana. Mungkin tidak berdamai tapi setidaknya ada solusi di sana ya. Lalu kita lihat ada power di sini. Ujian-ujian hidup yang kemarin-kemarin juga mulai bisa teratasi dengan baik ya. Ada pencapaian hidup yang jauh lebih baik teman-teman ya. Kalaupun ya ada tambahan-tambahan yang baik lah gitu. Kalau di pekerjaan kemungkinan, kalau buat kalian yang usaha mungkin ada tambahan modal gitu kan, dia tambahan karyawan gitu. Untuk kalian yang bekerja mungkin ada tambahan gaji ya. Pokoknya ke arah taraf hidup yang jauh lebih baik lah ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya ada sukses ya. Sukses ini kalau dilihat ya, untuk hal-hal baiknya ini bisa jadi ada bantuan ya dari orang yang selama ini mungkin kamu tuh nggak sangka-sangka gitu ya. Orang yang tadinya mungkin kamu nggak pikirin gitu ya, tidak terpikirkan, ini justru malah orang yang bantu kamu, orang yang nggak kamu sangka sih ya, seperti itu. Alright teman-teman ya, ini adalah cerita yang ketiga teman-teman. Nah kalau kita bicara tentang miracle ya, tentang keajaiban, hal-hal yang ajaib lah gitu kan ya. It's not about yang 1, 2, 3 and then instan gitu dan ada gitu kan. 1, 2, 3 prok jadi apa gitu ya, enggak gitu juga ceritanya gitu kan. Keajaiban itu juga butuh proses ya tercipta. Orang yang layak gak sih seseorang diberikan keajaiban? Nah itu dia ya, buat orang yang benar-benar yakin dan percaya ya teman-teman, maka keajaiban itu pasti akan tercipta dan hadir dalam hidupnya kamu. Jadi ayo teman-teman, barengan sama Oracle Card Indonesia, kita semangat yuk ngadepin hidup kita yakin dan percaya dengan keajaiban, maka keajaiban akan terjadi dalam hidup kita, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.